Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aprilia Puspasari, Manajemen Sumber Daya Manusia, pembahasan mengenai rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam sebuah organisasi. Sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut jika kelak mereka menjadi karyawan. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang ada di suatu perusahaan. Menurut para ahli, diantaranya adalah Simomora mengatakan rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Yang kedua, menurut Gomez, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Menurut Rifai, rekrutmen sebagai proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Metode-metode penarikan sering disebut dengan saluran atau channels. Metode penarikan ini adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh para pencari tenaga kerja untuk mendapatkan karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan atau jabatan yang dibutuhkan. Macam-macam saluran rekrutmen. 1. Walk-in. Berdasarkan pengalaman yang menunjukkan bahwa salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan adalah datangnya sendiri para pelamar langsung kepada organisasi atau perusahaan yang melakukan rekrutmen. Selanjutnya, yang kedua, pengiklanan. Pemasangan iklan merupakan jalur yang paling banyak dan sering digunakan oleh perusahaan dalam melakukan perekrutan pekerjaan. Pengiklanan adalah suatu metode efektif lainnya untuk sebuah penarikan. Yang ketiga, agen-agen penempatan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja dapat dilakukan oleh agen-agen penempatan tenaga kerja, baik pemerintah maupun swasta. Biasanya, agen penempatan tenaga kerja menyediakan pelayanan informasi pekerjaan melalui papan pengumuman atau penerbitan secara periodik yang berisi daftar lowongan kerja. Selanjutnya yang keempat, lembaga-lembaga pendidikan. Perusahaan bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang siap guna dan siap pakai, biasanya dimulai dengan penerimaan magang mahasiswa. Yang kelima, organisasi-organisasi karyawan. Perusahaan bekerjasama dengan organisasi karyawan, dalam hal ini serikat pekerja, yang mana perusahaan biasanya meminta kepada serikat buruh daftar tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang tepat. Yang keenam, leasing, yaitu penarikan tenaga kerja dengan cara menarik tenaga honorer dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan fluktuasi kebutuhan personalia jangka pendek. Yang ketujuh, nepotisme, yaitu penarikan tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga. Cara ini dapat digunakan apabila organisasi atau perusahaan hanya milik perorangan saja. Yang kedelapan, asosiasi-asosiasi profesional yang bergerak pada pencarian tenaga kerja profesional, mengkhususkan para pencarian tenaga kerja tertentu, misalnya adalah tenaga kerja eksekutif. Yang sembilan, operasi-operasi militer. Lembaga ini digunakan apabila perusahaan yang bersangkutan memerlukan tenaga kerja yang profesional yang memiliki keahlian khusus yang akan ditempatkan pada jenis pekerjaan yang disediakan lembaga militer saja. Yang 10, open house. Selanjutnya yang 11, employee referrals. Di sini para karyawan perusahaan bisa merekomendasikan pencari pekerjaan kepada departemen personalia. Kendala-kendala dalam rekrutmen. Kendala yang biasa dihadapi dalam hal merekrut pegawai atau karyawan yang akan ditempatkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan antara lain bersumber dari organisasi yang bersangkutan, kebiasaan pencari tenaga kerja, dan faktor eksternal dari lingkungan. Faktor-faktor organisasi terdiri dari kebijakan promosi dari dalam, yang B, kebijaksanaan tentang imbalan, yang C, kebijaksanaan tentang status kepegawaian, yang D, rencana sumber daya manusia. Kebiasaan pencari tenaga kerja. Kebiasaan pencari tenaga kerja ini ada segi positif dan negatifnya.
Positifnya, satu, proses rekrutmen dapat berlangsung dengan relatif cepat karena berkat pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua, para pencari tenaga kerja itu telah mempunyai rencana sumber daya manusia dalam organisasi. Tiga, mengetahui dengan baik sumber-sumber pencari pekerjaan. Empat, menguasai metode rekrutmen yang paling tepat. Negatifnya adalah satu, kecenderungan berbuat kesalahan yang sama, terutama apabila kesalahan yang pernah dibuat tidak mempunyai dampak negatif yang kuat bagi organisasi karena tenaga kerja yang direkrut mampu bekerja sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, memandang enteng pada tugasnya sehingga usaha rekrutmen dihentikan apabila telah ada lamaran yang masuk dan tidak lagi berusaha mencari alternatif. Faktor-faktor eksternal, satu, tingkat pengangguran, yang kedua, kedudukan organisasi pencari tenaga kerja, tiga, langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu, empat, proyeksi angkatan kerja pada umumnya, lima, peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan, enam, praktek rekrutmen oleh organisasi lain, dan tujuh, tuntunan tugas yang kelak akan dikerjakan para pekerja baru. Evaluasi rekrutmen. Menurut Abdullah, evaluasi kinerja merupakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi dan merupakan pembandingan atau benchmark atau tujuan atau target tergantung pada pendekatan yang diambil. Menurut Wilson, evaluasi kinerja merupakan tingkat yang diharapkan suatu pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan dan merupakan pembanding atas tujuan atau target yang ingin dicapai. Sedangkan hasil pekerjaan merupakan hasil yang diperoleh seorang karyawan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai persyaratan pekerjaan atau standar kerja. Manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan. Di sini ada evaluasi antar individu dalam organisasi, yang kedua pengembangan diri setiap individu dalam organisasi, yang ketiga pemeliharaan sistem, dan keempat dokumentasi. Selanjutnya, performance improvement yaitu memungkinkan karyawan dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kerja. Di sini compensation adjustment yaitu membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji. Placement decision menentukan promosi, transfer, demotion. Training development need yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan agar kinerja mereka lebih optimal. Career planning and development yaitu memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi. Itu adalah penilaian kinerja maupun tujuan dan manfaat bagi perusahaan dan karyawan menurut Suatno dan Priyansa. Belangko lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan apa sih? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat dari seorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Cara menulis surat lamaran kerja yang benar. Satu, kerapihan dan kebersihan harus diperhatikan. Yang kedua, menulis identitas diri secara lengkap. Tiga, tujuan surat. Syarat-syarat dan fungsi lamaran kerja. Syarat lamaran kerja, surat lamaran harus memakai bahasa Indonesia yang baik, ditulis dengan rapi, ditulis dengan bahasa yang sopan dan simpatik, berisikan hal-hal tentang identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar, dan lampiran. Sedangkan fungsi surat lamaran kerja sebagai bukti tertulis atas pengajuan surat permohonan pekerjaan, yang kedua sebagai media atau alat komunikasi, yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Rekrutmen untuk manajemen. Manajemen talenta adalah suatu proses untuk memastikan suatu perusahaan mengisi posisi kunci pemimpin masa depan atau future leaders dan posisi pendukung kompetensi inti perusahaan atau unique skill and high strategic value. Itu menurut Pella. Manajemen talenta ini terdiri dari beberapa proses, yakni perencanaan, perekrutan, penempatan, orientasi, pengembangan, penilaian, pengelolaan, dan pemberian kompensasi yang tepat terhadap semua karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Proses manajemen sumber daya manusia meliputi 3 proses. Satu, mengembangkan dan memperkuat karyawan yang baru masuk. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Tiga, menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan. Faktor kesuksesan manajemen talenta di sini dikendalikan oleh strategi bisnis, lalu menetapkan pola pikir talent, berintegrasi dengan proses bisnis, dikelola dengan cara pelatihan bisnis. Alur talent management terdiri dari talent kriteria, talent pool selection, talent acceleration development program, key position assignment, dan monitoring program. Langkah-langkah roadmap untuk manajemen talenta yang efektif. Dapatkan komitmen yang pertama, yang kedua analisis pekerjaan, yang ketiga rekrut dan seleksi talenta, 4 evaluasi kinerja, 5 analisis pekerjaan, 6 evaluasi potensi, 7 pengembangan orang-orang, 8 pertahankan orang-orang terbaik, 9 evaluasi hasil-hasil program.
Tujuan manajemen talenta untuk mengembangkan tim unggulan yang terbaik dalam kondisi bisnis yang penuh persaingan. Yang kedua, untuk memperoleh calon pengganti untuk posisi kunci eksekutif. 3. Untuk memungkinkan adanya saling pengisian antar eksekutif. 4. Untuk mengembangkan peluang-peluang karir yang diperlukan. 5. Untuk membangun budaya yang mampu mendorong eksekutif terbaik. 7. Untuk memastikan adanya peluang-peluang bagi karyawan yang paling bertalenta. Yang ke-8, untuk memastikan adanya peluang-peluang. 9. Agar dapat mempromosikan. 10. Untuk dapat menyusun proses asesmen. 11. Untuk membangun rasa memiliki perlunya karyawan yang bertalenta baik. Sedangkan manfaat manajemen talenta bagi perusahaan dan karyawan. Manajemen talenta bermanfaat bagi perusahaan agar mampu mengurangi biaya kesalahan-kesalahan karena rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang tidak tepat, menghemat waktu, mengurangi defisiasi kinerja. Dengan kata lain adalah untuk memperoleh karyawan yang memiliki kemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik. Penerapan manajemen bakat saat ini, dalam kondisi ekonomi saat ini banyak perusahaan telah merasa perlu untuk memotong biaya. Namun dalam banyak perusahaan, konsep manajemen muda manusia baru saja mulai berkembang, bahkan hanya 5% dari organisasi mengatakan mereka memiliki strategi manajemen talenta yang jelas dan program-program operasional di tempat ini. Pertemuan tinjauan bakat merupakan bagian penting dari proses manajemen bakat secara keseluruhan. Ia dirancang untuk meninjau kinerja dan potensi karir karyawan. Demikian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.